Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini, saya akan menceritakan sebuah kejadian yang menggemparkan dunia. Kecelakaan pesawat American Airlines yang bertabrakan dengan helikopter militer Amerika di atas Sungai Potomac. Yang lebih mengejutkan, sungai itu ternyata dihuni oleh ular raksasa misterius. Apakah ular tersebut menjadi penyebab kecelakaan ini? Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad. Semoga sholawat ini kelak menjadi saksi bagi kita untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Dukungan sahabat sangat membantu dalam menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Jazakumullahu khairan. Awan kelabu menggantung di atas Washington DC sore itu. Bandara Ronald Reagan dipenuhi aktivitas seperti biasa. Pesawat lepas landas dan mendarat tanpa henti. Di salah satu gerbang keberangkatan, penerbangan American Airlines dengan nomor 487 bersiap untuk menuju Miami. Kapten Richard Miller duduk di kokpit, memeriksa instrumen bersama kopilotnya, Alex Charter. Suara dari menara kontrol terdengar di radio, melaporkan bahwa cuaca di jalur penerbangan mereka cukup buruk. Angin bertiup kencang, awan cumulonimbus mulai terbentuk. Pertanda badai bisa datang sewaktu-waktu. Sementara itu, di pangkalan militer Fort Belvoir, sebuah helikopter Black Hawk milik Angkatan Darat Amerika sedang melakukan persiapan untuk latihan malam. Mayor Scott Hendricks dan timnya mendapat perintah untuk melakukan patroli udara di sekitar Sungai Potomac. Langit semakin gelap, dan jarak pandang mulai terbatas. Penerbangan 487 mulai bergerak ke landasan. Mesin jet meraung. Roda pesawat melaju dengan kecepatan penuh sebelum akhirnya mengudara. Kapten Miller menarik tuas kemudi, membawa burung besi itu menembus awan. Para penumpang sedikit gelisah saat turbulensi pertama terasa. Pramugari menenangkan mereka dengan senyum ramah, namun suasana di kabin tetap tegang. Di udara, Black Hawk melayang di atas Sungai Potomac, berputar mengitari area latihan. Komunikasi dengan menara kontrol sempat terputus beberapa kali akibat gangguan cuaca. Mayor Hendricks mencoba menyesuaikan ketinggian, menghindari awan pekat yang bisa mengganggu visibilitas. Lalu, sesuatu terjadi. Alarm di kokpit pesawat komersial berbunyi. Kapten Miller menatap layar radar dengan dahi berkerut. Ada sebuah objek yang tiba-tiba muncul di jalur mereka. Sebelum sempat bereaksi, dari balik awan, siluet sebuah helikopter terlihat melayang tepat di depan pesawat mereka. Tidak ada waktu untuk menghindar. Terdengar suara benturan yang menggelegar. Ledakan besar terjadi di langit Washington. Api menyala di udara. Pesawat dan helikopter itu kehilangan kendali, terjun bebas ke Sungai Potomac yang gelap. Teriakan memenuhi kabin pesawat saat tubuh pesawat miring tajam ke kanan. Guncangan dahsyat membuat bagasi di atas kepala terbuka. Koper dan barang-barang jatuh menghantam penumpang. Masker oksigen berjatuhan dari langit-langit. Kapten Miller mencengkram kendali dengan erat, berusaha mengendalikan pesawat yang bergetar hebat. Lampu-lampu indikator di kokpit berkedip liar. Sistem pesawat mengeluarkan peringatan darurat. Ia mencoba menarik pesawat kembali ke jalurnya, tetapi separuh sayap kiri telah hancur. Mesin kanan terbakar, meninggalkan jejak api yang membelah langit malam. Sementara itu, helikopter Black Hawk yang tertabrak berputar tak terkendali. Mayor Hendricks dan timnya berusaha keras untuk tetap bertahan di dalam kabin yang berguncang hebat. Baling-baling ekor patah, membuat helikopter berputar seperti gasing sebelum akhirnya terjun bebas ke Sungai Potomac. Dari bawah, warga Washington yang berada di sekitar sungai menyaksikan kejadian mengerikan itu dengan mata terbelalak. Ledakan di udara menciptakan bola api raksasa yang menyala sesaat sebelum serpihan logam berjatuhan ke sungai. Suara hantaman pesawat dan helikopter yang menghantam permukaan air terdengar menggelegar, menciptakan gelombang besar yang menyapu tepi sungai. Di dalam kabin pesawat, beberapa penumpang berpegangan erat pada kursi mereka. Julia Sanders, seorang wanita muda yang duduk di dekat jendela, melihat keluar dengan napas memburu. Matanya membelalak saat melihat sesuatu di dalam air yang bergolak. Di balik kepulan asap dan pecahan pesawat, sepasang mata keemasan bersinar dari dalam kegelapan. Pesawat terus menukik tajam. Sungai Potomac semakin mendekat.
Kapten Miller hanya punya satu harapan, mencoba melakukan pendaratan darurat di permukaan air. Ia menarik kemudi sekuat tenaga, berusaha menyeimbangkan pesawat yang hampir kehilangan seluruh kendalinya. Lalu, hantaman besar terjadi. Pesawat menghantam air dengan kekuatan luar biasa. Gelombang tinggi menyembur ke segala arah, menelan sebagian badan pesawat. Di kejauhan, helikopter Black Hawk sudah lebih dulu tenggelam, hanya meninggalkan puing-puing yang mengapung di permukaan. Hening sejenak, tapi di bawah permukaan sungai, sesuatu mulai bergerak. Air sungai Potomac bergolak, pecahan badan pesawat dan helikopter mengapung di permukaan. Beberapa penumpang yang selamat berusaha keluar dari reruntuhan, berenang ke permukaan dengan napas tersengal. Jeritan terdengar di kegelapan, meminta pertolongan. Di dalam kabin yang mulai terendam air, Julia Sanders berusaha melepaskan sabuk pengamannya. Jendela di sampingnya pecah, membiarkan air sungai yang dingin masuk dengan cepat. Tangannya gemetar saat mencoba membuka pengait sabuk, sementara tubuhnya mulai ditarik ke bawah bersama pesawat yang tenggelam perlahan. Di luar, Kapten Miller berhasil keluar melalui jendela kokpit yang retak. Ia menarik napas dalam, menatap sekitar, mencari awak dan penumpangnya. Tetapi ada sesuatu yang mengusik perasaannya. Sungai Potomac terlalu gelap, terlalu sunyi. Dari atas jembatan, warga yang menyaksikan kecelakaan itu berteriak histeris. Salah satu dari mereka, seorang pria tua bernama Henry Watson, berbisik dengan suara gemetar. Sungai ini, ia sudah bangun. Tidak ada yang memperhatikannya. Mereka semua sibuk melihat tim penyelamat yang mulai berdatangan. Sirene berbunyi nyaring di kejauhan. Namun, di bawah permukaan air yang bergolak, sesuatu sedang bergerak. Sersan Blake, seorang penyelam militer yang pertama kali turun ke dalam air untuk mencari korban, merasakan arus yang tidak biasa. Cahaya lampunya menembus kegelapan, menemukan serpihan logam yang melayang perlahan di antara lumpur dan ganggang sungai. Kemudian, ia melihat sesuatu. Dua mata emas bersinar dari kedalaman. Besar, tidak wajar. Blake menelan ludah, mencoba mengarahkan lampunya lebih jelas. Dalam sekejap, bayangan raksasa melintas di depan matanya. Ia tidak sempat melihat bentuknya secara utuh, tetapi sirip besar tampak mengayun dengan kuat, menciptakan arus yang hampir menyeretnya. Detak jantungnya berpacu. Dengan panik, ia berenang ke permukaan, berusaha memberitahu rekan-rekannya bahwa ada sesuatu di dalam air. Namun, sebelum ia bisa mencapai permukaan, sesuatu yang besar menyelinap di belakangnya. Sersan Blake merasakan arus yang aneh di sekelilingnya. Air di sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi, seolah seluruh sungai menahan napas. Ia membalikkan badan dengan cepat, menyorotkan lampu ke belakang. Bayangan besar bergerak di dalam kegelapan. Blake ingin berenang lebih cepat ke permukaan, tetapi sesuatu melintas di dekatnya, menciptakan pusaran yang hampir menyeretnya kembali ke dalam. Tangannya meraih tali pengaman yang terhubung ke tim penyelamat di atas kapal, berharap bisa ditarik sebelum sesuatu yang mengintainya bergerak lebih dekat. Di atas permukaan, Kapten Miller yang sudah berada di atas rakit darurat melihat gelembung-gelembung besar muncul di sekitar area penyelaman. Ia memperhatikan bahwa Sersan Blake belum kembali. Tidak ada waktu. Dia harus segera ditarik. Teriaknya ke arah tim penyelamat. Sebuah tarikan keras terjadi di tali penyelamat. Para petugas di atas kapal berusaha menarik Blake ke atas. Tubuhnya muncul dari air dengan mata terbelalak dan napas tersengal. Ada sesuatu di bawah sana, teriaknya dengan suara panik. Belum sempat ia menjelaskan lebih lanjut, permukaan air bergolak dengan hebat. Seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah kapal penyelamat, membuatnya bergoyang keras. Para petugas saling berpandangan, merasakan getaran aneh dari dalam sungai. Lalu, dari kejauhan, sebuah kepala raksasa muncul ke permukaan. Makhluk itu memiliki mata keemasan yang berkilauan dalam gelap. Sisiknya hitam kehijauan, memantulkan cahaya dari lampu pencari. Tubuhnya yang panjang berkelok perlahan di antara puing-puing pesawat, seolah mengamati manusia-manusia kecil yang mengganggu wilayahnya. Orang-orang di jembatan menjerit ketakutan. Beberapa dari mereka berlari menjauh, sementara yang lain terpaku,
tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Di atas rakit darurat, Julia Sanders menatap makhluk itu dengan napas terengah. "Allah, itu bukan ular biasa," bisiknya. Makhluk itu mengangkat kepalanya lebih tinggi, memperlihatkan taring yang panjang dan tajam. Lalu, dalam sekejap, ia menyelam kembali ke dalam kegelapan, menciptakan pusaran besar yang hampir menenggelamkan perahu penyelamat. Hanya satu hal yang pasti, Sungai Potomac telah menyimpan rahasia besar selama ini. Dan kini, rahasia itu telah bangun. Air Sungai Potomac kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, ketegangan masih menggantung di udara. Para penyintas yang berhasil dievakuasi ke tepi sungai menatap ke kejauhan dengan wajah pucat. Mereka tidak hanya selamat dari kecelakaan, tetapi juga menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak ada. Di antara kerumunan, seorang pria tua bernama Henry Watson berdiri dengan tubuh gemetar. Matanya tak lepas dari sungai yang kini terlihat begitu sunyi. "Aku sudah bilang," bisiknya. Suaranya hampir tenggelam dalam hiruk-pikuk tim penyelamat. Ia sudah bangun. Di sisi lain, Kapten Miller duduk di atas tandu darurat. Pikirannya masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Ia telah menerbangkan pesawat selama lebih dari 2 dekade, menghadapi berbagai kondisi darurat, tetapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan malam ini. Seorang petugas penyelamat mendekat, menanyakan apakah ia membutuhkan bantuan medis. Miller menggeleng. Pandangannya tertuju pada seorang wanita muda yang duduk tidak jauh darinya, Julia Sanders. Wajahnya masih basah, rambutnya berantakan, tetapi matanya penuh dengan ketakutan yang nyata. "Apa yang kau lihat di dalam air?" tanya Miller akhirnya. Julia menatapnya dengan ekspresi kosong. "Aku tidak tahu." Suaranya hampir tak terdengar. "Tapi itu bukan ular biasa." Sersan Blake, yang baru saja mendapatkan oksigen setelah hampir tenggelam, langsung menyela. "Aku melihatnya lebih dekat. Itu bukan sekadar makhluk air. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih besar, dan lebih pintar dari yang kita kira." Sebelum mereka bisa mendiskusikannya lebih jauh, beberapa kendaraan militer datang, menutup area dengan cepat. Seorang pria berseragam hitam turun dari mobil dan berjalan dengan langkah pasti. Wajahnya kaku, sorot matanya tajam. "Kami akan mengambil alih dari sini," katanya tegas. Seorang perwira dari pasukan keamanan nasional mendekati Kapten Miller dan tim penyelamat. "Mulai sekarang, tidak ada satupun dari kalian yang membicarakan apa yang terjadi malam ini," katanya. "Kecelakaan ini adalah insiden biasa." "Mengerti?" Suasana semakin tegang. Miller ingin protes, tetapi tatapan tajam pria itu membuatnya diam. Ia tahu, sesuatu sedang ditutupi. Di kejauhan, Sungai Potomac kembali tenang. Namun, bagi mereka yang tahu, ketenangan itu hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Malam semakin larut, tetapi kawasan di sekitar Sungai Potomac tetap dipenuhi aktivitas. Kendaraan militer dan mobil hitam tanpa tanda pengenal memenuhi area evakuasi. Beberapa petugas terlihat membawa peralatan sonar dan kamera bawah air, seolah mencari sesuatu yang lebih dari sekadar puing-puing pesawat. Kapten Miller, Julia Sanders, dan Sersan Blake duduk bersebelahan di tepi ambulans. Mereka sudah menerima perintah tegas untuk diam, tetapi pikiran mereka tidak bisa tenang. "Kau lihat cara mereka bergerak? Ini bukan operasi penyelamatan biasa," bisik Blake sambil memperhatikan tim penyelam yang turun ke air dengan hati-hati. Julia mengangguk pelan. "Mereka tahu sesuatu yang kita tidak tahu," katanya dengan suara lirih. Tiba-tiba, dari kejauhan, Henry Watson, pria tua yang sejak awal ketakutan, mendekati mereka. Tatapan matanya dipenuhi kecemasan. "Kalian harus pergi dari sini," bisiknya. Miller menatapnya curiga. "Kenapa?" Henry menarik napas dalam, lalu berbisik. "Dulu, sebelum kota ini dibangun, ada cerita tentang sesuatu yang berdiam di sungai ini. Para penduduk asli sudah lama memperingatkan, tapi orang-orang modern mengabaikannya. Mereka pikir itu hanya legenda." Blake menyipitkan mata. "Legenda tentang apa?"
Pria tua itu menelan ludah. Tentang makhluk yang lebih tua dari peradaban kita. Ia bukan sekadar ular. Ia adalah penjaga, penghuni sungai yang tak boleh diganggu. Dan malam ini, kalian telah membangunkannya. Sebelum mereka bisa bertanya lebih lanjut, suara ledakan kecil terdengar dari tengah sungai. Semua mata langsung tertuju ke sana. Para penyelam yang sebelumnya masuk ke dalam air kini muncul kembali dengan wajah panik. Ada sesuatu di bawah sana. Salah satu dari mereka berteriak. Air sungai mulai bergejolak. Ombak kecil berputar, menciptakan pusaran air yang semakin membesar. Para petugas militer mulai bersiap. Beberapa dari mereka menarik senjata. Lalu, dari dalam kegelapan air, sesuatu muncul. Sebuah tubuh raksasa perlahan naik ke permukaan. Sisiknya yang berkilauan tertutup lendir dan lumpur. Kepala besar dengan mata emas itu menatap langsung ke arah manusia-manusia di tepi sungai. Kali ini, tidak ada yang bisa menyangkal keberadaannya. Ia benar-benar nyata. Semua orang terpaku. Cahaya lampu dari kendaraan militer dan kapal penyelamat memantulkan kilauan aneh di tubuh makhluk raksasa itu. Sisik-sisiknya hitam kehijauan, tampak tebal dan kuat seperti baja. Kepalanya menyerupai ular, tetapi lebih besar. Lebih kuno, seolah berasal dari zaman yang telah lama dilupakan. Mata keemasannya bersinar tajam, menatap manusia-manusia kecil yang berdiri di tepi sungai. Hening yang mencekam memenuhi udara, hanya terdengar suara air yang menetes dari tubuh raksasa itu. Para prajurit yang sebelumnya gagah kini membeku. Tangan mereka gemetar di atas senjata. Kemudian, dalam sekejap, makhluk itu bergerak. Tubuhnya yang panjang berkelok, menciptakan gelombang besar yang menghantam tepi sungai. Beberapa kendaraan militer terguncang. Orang-orang terpental ke tanah. Sirene berbunyi. Teriakan panik terdengar di mana-mana. Tembak! Teriak seorang perwira. Peluru pertama ditembakkan. Lalu disusul rentetan tembakan lainnya. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Peluru-peluru itu tidak melukainya. Hanya menimbulkan suara dentingan tajam saat mengenai sisiknya yang keras. Makhluk itu mengangkat kepalanya lebih tinggi, mengeluarkan suara geraman rendah yang bergema di seluruh sungai. Kapten Miller, Julia Sanders, dan Sersan Blake menyaksikan dari kejauhan. Mereka tahu bahwa manusia tidak akan menang dalam pertempuran ini. Henry Watson, pria tua yang sejak awal sudah memperingatkan mereka, berlutut dengan wajah penuh kepasrahan. Kalian tidak mengerti, bisiknya. Ia tidak bisa dihentikan. Tiba-tiba, makhluk itu membuka mulutnya lebar-lebar. Kilatan cahaya aneh terlihat di tenggorokannya. Air sungai mulai berputar semakin cepat, seolah merespons kehadirannya. Udara terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang menarik semua energi di sekitarnya. Lalu, dalam satu gerakan cepat, ia menyelam kembali ke dalam sungai, menciptakan gelombang dahsyat yang menghantam tepi daratan. Semua yang berada di dekat sungai terjatuh. Beberapa kendaraan terseret air, kapal penyelamat terbalik. Lalu, seperti tidak pernah terjadi apa-apa, air sungai kembali tenang. Makhluk itu menghilang. Namun, mereka semua tahu satu hal pasti, ia tidak benar-benar pergi. Sungai Potomac masih menyembunyikan sesuatu. Dan kali ini, rahasianya telah terungkap. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa masih banyak rahasia di dunia yang belum terungkap. Manusia sering merasa bahwa mereka telah menguasai alam, tetapi kenyataannya, ada kekuatan yang jauh lebih besar yang hanya diketahui oleh Allah. Kita harus selalu rendah hati, tidak sombong dengan ilmu dan teknologi, serta selalu mengingat bahwa alam semesta ini diciptakan dan dikendalikan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran Surat Al-Isra 85. Kisah ini adalah fiktif yang dibuat seolah-olah nyata untuk diambil hikmahnya. Semoga kita semua bisa lebih sadar akan kebesaran Allah dan lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jika kalian menyukai kisahnya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Bagikan pendapat kalian di kolom komentar.
Apakah kalian percaya bahwa masih ada makhluk-makhluk misterius yang belum ditemukan manusia?